Hai semua, kita lagi jalan-jalan ke Cibubur untuk nge-review Asana Residence. Asana Residence adalah hunian dengan harga terjangkau di kawasan Cibubur yang didevelop oleh Atera Land Group. Atera Land Group sudah berdiri sejak tahun 1995 dan telah membangun sebanyak 4.000 unit rumah di kawasan Cibubur dan Depok. Kini, Atera Land Group menawarkan konsep rumahan di daerah asri dan hijau dengan pemandangan landscape yang cantik banget. Lahan yang dibangun seluas 13 hektar dan memiliki 4 tipe rumah. Harga yang ditawarkan juga mulai dari 900 jutaan aja loh. Makin penasaran kan? Yuk kita tonton. Happy watching! Halo semuanya. Halo! Kita di mana nih, Bi? Kita di Asana Residence Cibubur. Wih, kita lihat nih di belakang kita ada 4 rumah contoh nih. Ada apa aja, Kang? Yang pertama ini lebar 8-nya. Yang di tengah lebar 7, lalu 2 ini lebar 6. Tapi kebetulan yang masih paling ujung itu belum jadi ya, Bi ya? Nah, ini fasad dan denah tipe Dakara lebar 6 ya guys. Tipe ini memiliki 2 carport, 2 kamar mandi, dan 3 kamar tidur. Biar lebih seru gimana? Mau yang gede dulu atau yang kecil dulu? Kecil dulu deh. Yang kecil dulu ya. Yuk kita masuk. Ini show unitnya tipe Caru. Luas tanahnya 72, luas bangunannya 59 meter persegi. Yuk masuk. Nah kalau kita lihat sih ya, ini kan lebar 6. Tapi kalau carportnya tuh maksimal banget loh. Benar-benar bisa buat 2 mobil ya? Iya, carportnya cukup untuk 2 mobil dan memang satu hal yang lumayan bagus ya di sini ya. Tamannya itu minimalis, lahannya terbatas, tapi dibuat dari ujung ke ujung dengan pohon kamboja seperti ini sih kalau menurut aku cukup bagus ya. Jadi rapih banget gitu loh. Tetap bisa ada tamannya ya? Nah kalau kita lihat juga ya, kadang-kadang tuh kalau ada satu perumahan yang memang sediain carport tuh cuma satu, tamannya besar, itu bakal berantakan gitu loh. Benar. Nanti yang ekstranya mungkin keramiknya bakal beda, atau nanti dari vegetasi juga beda-beda. Jadi kalau menurut aku ini adalah salah satu opsi terbaik lah untuk perumahan dengan lebar 6 seperti ini. Nah, oke, langsung masuk yuk. Yuk. Oh iya, di sininya nanti pakai smart key ya, Kang? Betul, dan yang pasti selain ada smart door lock-nya di sini, di atas juga ada CCTV tuh. Oh iya tuh. Itu udah include juga. Udah include ya. Sekarang udah ada di living room-nya. Living room-nya cantik banget ya, Kang? Iya, pemilihan warnanya tuh cukup bagus ya, Bi ya. Jadi kalau kita ngebayangin aja nih, kita duduk di sini, lalu sambil nonton TV di situ. Tuh. Dan yang pasti semua langsung terintegrasi nih. Program ruangnya dari living room, di sini ada diningnya, dan di situ ada dapur kotornya, Bi. Ada dapur kotornya, nanti kita lihat dapur kotornya. Iya, dapur kotornya itu sekarang pakai pintu sliding kaca gitu. Jadi ngebuat rumah ini dari depan aja. Ya? Betul, dari depan aja kan udah besar nih bukaan kacanya. Ke belakang juga makin besar. Banyak bukaan kaca ya. Betul, ini kan lebar 6 ya. Kalau kita lihat program ruang di lantai 1 ini bukan cuma living dining doang nih. Tapi di sini juga ada kamar. Oh iya, Jadi, ada kamar juga. Betul, di sini ada kamar yang menurut aku luasannya cukup proper ya. Jadi kalau kita lihat ini mungkin lebarnya 3 meter, karena dari awal kan kita udah tahu ya bahwa rumah lebar 6 itu bisa dibagi 2 nih. 3 meternya untuk living, 3 meternya untuk kamar tidur. Jadi di sini dia masih pakai kasur yang size-nya 140 mungkin ya. Jadi untuk kamar tamu masih oke banget nih. Oke. Ini juga masih muat satu lemari yang bisa dapat 4 pintu. Jadi ya cukup lah ya untuk jadi tamu di sini ya. Iya. Dan dapat meja dapur juga. Nah, terus di sini di bawah tangganya dimanfaatkan juga sebagai storage ya. Dibuat seperti ini dan memanfaatkan ruang dengan cukup baik menurut aku. Nah, kalau dilihat di dalam ya, ada kamar mandi. iya, kamar mandi taruh di bawah tangga. Dan cukup besar ya, Bi ya. Dan spesialnya kamar mandi bawah tangga tuh biasanya kan kayak nggak punya sirkulasi udara. Kalau di sini ada sirkulasi udaranya tuh di dalam situ tuh. Nah, bisa dibuka juga. Jadi ya nggak perlu pakai exhaust nih, Bi. Ini juga satu keuntungan tinggal di sini. Karena kalau kita lihat dari sini, di belakang itu ada dapur kotor plus ada tamannya juga, Bi. Coba kita masuk ya. Oh, ini pintu geser ternyata. Lumayan ngehemat space ya. Jadi kalau kita buka di sini nggak ganggu orang yang masak. Jadi mungkin masih ada space di belakang sekitar 2 meteran. Jadi kalau pengen ada rumah tumbuh, ada pengen nambahin satu living room yang lebih besar, di sini masih bisa banget nih. Ya. Betul. Dan dapurnya juga karena di luar, jadi mungkin dari bau dari masak segala macam tuh nggak kena gitu lebih ke dalam. Jadi karena ada pintunya ini ya. Betul. Dan pintu kaca ini sih sebenarnya yang bikin rumah ini kelihatan puas banget ya. Betul. Oke, langsung ke atas kali ya. Yuk.
lantai 2-nya ya Kang. Betul. Tapi kalau kalian lihat nih ya, di sini tuh kan banyak kaca-kaca nih, Bi. Ini sebetulnya cuma buat show unit aja ya. Jadi nggak perlu takut, ini pasti ada dindingnya, lalu di sini pasti ada pintunya, di sini juga ada. Dan kalau kita lihat situ tuh, kan master bedroom. Tenang aja untuk para orang tua, ini nggak ada kok. Jadi privacy terjaga. Nah ini nih, aku suka banget dari tipe rumah ini ya. Walaupun lebar 6, tapi memang satu hal yang diperhatikan adalah besar jendelanya. Yang tingginya mungkin 2 meter. Ini bisa, betul, ini bisa dibuka. Jadi udara betul banget. Lihat ke depan juga hijau semua loh. Nah lanjut nih, di depan sini masih ada credenza nih. Oh iya, bisa buat naruh TV juga ya Kang? Betul, kan ini kan masih di dinding ya. Betul, jadi bakal bisa buat TV. Tapi sebetulnya kalau ada pengen storage juga nih. betul. Dan yang pasti Bi sebetulnya ya, kalau memang pengen tetap ruangannya terlihat besar, si kaca ini bisa diganti cermin ya Bi. Oh iya, benar mungkin bisa pakai benar. bronze mirror atau gimana, yang penting bisa ngebuat ruangan yang 3 meter ini semakin luas gitu loh. Nah kita lihat di sini juga, di sini ada meja belajar ya. Jadi aku ngebayangin aja nih, ceritanya aku masih SMA. Aku untuk di sini lagi Zoom meeting gitu kan. Tapi di situ pemandangan hijau-hijau gitu loh. Enak ya. Iya, jadi seger banget sih harusnya. Cahayanya juga bagus lagi. Betul. Dan kita lihat di sini nih sebetulnya banyak rak-rak juga nih yang fungsional. Jadi storage ya. kalau aku sih bakal naruh komik di sini. Cuma kalau buat naruh buku pelajaran atau yang lain-lain bisa juga nih. Dan Pakaian juga. iya, lemari pakaian juga masih bisa kepake buat 2 pintu ya. Jadi kalau di sini full hanger semua. Cuma kalau pengen ada yang lipat dibagi 2 juga bisa ya, Bi. Betul. Yuk, kamar masternya yuk. Yuk. Kamar masternya. Nah, mungkin perbedaannya kita lihat di kasurnya ya. Kalau yang tadi pakai single bed, kalau di sini udah pakai queen size nih. Dan queen size-nya itu juga cukup proper lah ya, karena bisa dilihat di sini kebagi 2 nih. Jadi masih ada tempat untuk lemari nih. Dan bedanya, kalau yang tadi cuma jendela aja bisa dibuka, kalau di sini ada balkonnya, Bi. Oh, ada balkonnya. Betul. Nah, dari sini masuknya. Walaupun space-nya nggak terlalu besar, tapi kalau menurut aku sih di saat WFH gini ya, pasti orang kan butuh hidup udara segar terus nih. Berapa kali aku ucapin terus ya, tapi emang betul ya. Betul. Kita butuh untuk keluar. Ada balkonnya ya. Lalu kalau kita lihat di sini, Bi, di sini masih ada satu tempat. Mungkin kalau untuk kami nih, untuk meja rias ya, meja rias di sini. Dan sebenarnya kalaupun ini akhirnya pakai bronze mirror atau gimana pun, masih bisa taruh TV juga di sini. Oh iya. Dan Nah. yang nggak boleh lupa nih. Ya. Kamar mandi. Ya, untuk tipe ini kamar masternya punya kamar mandi di dalam ya. Nah, kalau kita lihat sih, kalau speknya betulan kayak gini ya, Bi ya, artinya di bawah dia udah pakai granitau nih. Ukurannya 60-60 dan yang di atas dia buat pakai keramik yang horizontal gitu loh, Bi. Tahu nggak sih bedanya horizontal sama vertikal tuh apa? Apa tuh? Kalau dia buatnya horizontal seperti ini, dia tuh bakal bikin kesan ruangan semakin luas. Oh gitu. Kalau misalkan dia vertikal, tuh bikin kesan ruangan semakin tinggi. Jadi buat seperti ini. Tapi emang berasa luas ya, Kang? Iya, karena dibuat seperti itu, jadi ya satu permainan visual yang cukup bagus lah ya di sini. Kita lihat juga di sini sama seperti yang tadi, di atas masih ada storage. Dan yang pasti ini sih yang aku agak suka ya, soalnya kadang-kadang ya ada yang nggak terlalu merhatiin di belakang bantal itu nggak ada soft touch kayak gini. Sering banget nggak sih kayak kita baru bangun tidur langsung Jedot jedot ya. gitu kan. Terus masih ada space juga di sini. Jadi kalau pengen taruh handphone habis cas juga bisa. Wih, Ini juga ada nih lampu bacanya nih. Jadi kalau malam-malam aku suka baca kan. Betul. Ceritanya suka baca. Jadi bisa baca di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kan tipe 6 ya. Sebetulnya kan masih ada tipe 7, tipe 8. Kalau tipe 6 aja kayak gini, gimana yang besarnya ya? Betul. Mau ke tipe mana dulu nih? Yang ke tipe 7 dulu kan Oke, ya. ke tipe 7 ya. Yuk. Yuk kita masuk. Ini tipe Bimala ya, Kang? Iya. Oke, sama juga ya, udah dapet tuh CCTV-nya. Dan kalau ini treatment gardennya agak beda nih. Karena lebar 7, dapat 2 carport juga. Di sini masih ada sisa ekstra nih buat ditaruh. Jadi nge-L gitu, Bi. Kalau tadi kan nggak nge-L. Jadi mungkin kalau Lebih besar ya tamannya ya. betul, kalau pengen taruh pohon kecil di sini. Yuk kita masuk. Wow, ini lebih besar sih. Beda ya, Bi ya? Ini transisinya berasa banget ya, Kang? Iya, ini kan lebar 7 ya. Mm-mm. Di sini, Bi. Jadi aku kebayang aja nih, kalau tadi kan mungkin untuk ukuran living room-nya lebih compact ya. Nah, kalau ini proper banget nih. Jadi kalau bayangin kalau punya tamu di sini mungkin bisa 1, 2, 3, 4, 5 orang sekaligus di sini.
Dan kita lihat dari ruang ini juga semua bagian ruangan terlihat nih. Jadi ini center of the home-nya nih. Kita lihat di sana udah ada kamar mandi ya. Lalu di situ ada kamar tamu dan kamar tamunya juga lebih lega ya pastinya ya. Dan di belakang kita lihat ada dining room-nya. Ada dining room-nya juga nih. Nah, ini juga dia buat agak dengan mejanya bulat ya Bi ya. Artinya kalau sekarang udah ada satu developer bikin mejanya tuh bulat, itu berarti rumahnya tuh nggak sempit Bi. Oh gitu. Iya, biasanya kalau yang memanjang itu lebih hemat space. Tapi dengan ditaruh bulat sini dia kasih statement bahwa rumah ini adalah rumah yang lega gitu loh. Oke. Taruh kulkasnya di sini, terus di sini juga di tempat makannya. Mungkin ya satu hal yang bisa di-improve di sini jadi kitchen bar ya di sini ya. Betul. Jadi ada storage di sini, jadi mungkin naruh sambal segala macam bisa di sini nih. Betul. Apalagi kan kamu yang punya kopi Indomie ya. Ini juga ada loh Kang. Iya. Aku tuh selalu suka sama rumah yang punya storage yang banyak gitu loh. Betul. Karena kadang-kadang kita di awal pengen minimalis gitu kan. Cuma dengan berkembangnya kita punya anak, kita nggak pernah tahu sebanyak apa storage yang kita butuhkan. Dan di rumah ini banyak banget nih, Bin. Apalagi kalau kita lihat di sini, selain ada storage dari atas dan dari bawah sini ya, di bawah TV-nya juga ada. Ada juga ya Kang. Kalau menurut aku di bawah TV itu storage penting loh. Karena kadang-kadang nih, kayak cowok lah ya, suka main PS atau mungkin taruh smart TV segala macam di sini bisa banget. Nice sih. Kita lihat ke belakang juga sama. Cuma bedanya dapur di sini tuh perbedaannya nggak pakai sliding door ya, Bi. Oh iya. Kalau tadi kan pakai sliding door. Nah kalau ini dibuat ke dalam. Mungkin alasannya karena luasan rumahnya juga lebih besar ya di sini ya. Nah, ini dia nih Bi. Ini dia kitchennya tuh. Sama juga ya Bi ya, kitchennya juga banyak storage-nya di sini. Nah tapi berhubung dia agak di pojok posisinya, makanya ada cooker hood-nya di sini nih. Oh iya. Supaya asapnya nggak kemana-mana. Tapi sebenarnya masih oke juga sih ya, soalnya kita lihat di belakang ini tuh ada taman satu ya. taman yang cukup besar ya sebenarnya ya. Nah, di sini bisa taruh nih, kalau contoh di developer sini dia pakai AC taruh di sini nih, supaya mungkin ya lebih rapi lah ya. Tapi kalau aku sendiri sih, aku bakal prefer di sini bakal aku buat taman kering aja. Jadi bakal ada kursi-kursi di belakang. Bisa juga ya Kang. Betul. Yuk naik ke atas sini. Oh iya, sampai kelupaan. Kita kan ada kamar anak di bawah. Kamar tamu maksudnya. Nah, ini dia nih kamar tamunya. Ini dia kamar tamunya. Jadi untuk ukuran bednya dibuat lebih kecil sih ya. Single ya. Kayak ini single bed, tapi kalau dari segi interior lebih proper sih menurut aku. Karena sama lagi ini ada bed yang soft touch juga. Lalu di sini ya lemari. Lemarinya juga dibuat agak terangkat gitu ya, agak melayang gitu ya. Jadi membuat kesan tidak sempit. Dan kalau untuk tamu sih segini udah cukup banget sih kalau menurut aku. Betul. Terus ada meja riasnya juga. Iya betul banget. Jadi kalau untuk tamu bakal betah nih di sini Bi. Betul. Atau biasanya kalau rumah segini ya, lantai bawah bisa jadi untuk kamar orang tua. Oh iya benar banget biar nggak naik-naik ke atas ya. Betul. Jadi ya di sini pas lah ya. Pasti mama senang lihat tinggal di sini. Kalau di bawah sini ya sama juga sama kayak yang tadi. Cuma perbedaannya jauh lebih lebar dan bukaan cahaya lebih besar juga. Oh iya, tuh bisa dilihat bukaan cahaya. Dan di sini juga pakai keramiknya warnanya putih, jadi dibuat lebih besar. Sama juga polanya horizontal, jadi lebih lebar. Mau naik atas? Yuk. Ya, ini ada storage-nya juga nih di sini. Kepake banget loh, kan dekat banget dari pintu masuk. Jadi bayangin kamu orang yang mobile, sering keluar kota, sering naik pesawat, taruh koper di situ aja. Ya, atau naruh sepatu juga bisa. Yuk, naik. ke atas. Kayak gini. Tuh ada jendela juga loh kan di sini. Betul. Jadi ada light beam-nya di sini ya. Nah, satu hal nih Bi di sini nih. Kalau kamu lihat kan memang kalau tangga itu bisa ada bagian ceilingnya tinggi gini ya. Ini kan kurang lebih dari tempat aku berdiri sekitar 4 meter nih Bi ke atas. Nah, kalau rumah klasik biasanya dia pakai lampu gantung. Oh iya. Nah, ini berhubung rumahnya modern ya. Jadi dia buat satu lukisan vertikal kayak gini nih. Ini mempertegas tinggi ceilingnya gitu. Kita buat panjang ya. Iya, kita lihat juga dia agak align ya sama si nilai ini. Oh, Jadi iya. kayak mirror gitu. Bagus ya. Oke, udah sampai nih di lantai 2. Kita mau kemana dulu, Kang? Kalau mau biasanya malah dulu nih. Ke kamar anak dulu deh. Iya, kamar anak lagi ya. Oke. Wih. Aku suka deh warnanya. Iya ya. Dan perpaduan dengan wallpaper juga cantik gitu loh. Sama nih. Ini kita lihat bisa ngadep ke depan. Artinya kalau untuk yang school from home atau gimana pun enak banget di sini. Betul. Pemandangannya langsung ke hijau-hijau gini kan. Ini Kayaknya persis sama sih sama yang tadi ya. Tapi karena ukuran rumahnya lebih lebar, jadi lebih proper gitu ya rasanya ya.
Nah, yang di belakang ini kan kalau kita lihat memang ada Kaca ya. kaca. Walaupun ini cuma untuk show unit, tapi kalau aku tinggal di sini pasti aku tetap gituin ya. Tetap dikasih kaca ya. Iya. Walaupun nanti aku kasih floor blind atau gimana. Betul. Tapi yang jelas ini bisa membuat satu pengalaman ruang yang lega banget ke belakang. Benar. Nah, kalau ini Ada lemari juga. iya. Oh iya, kita harus highlight ini lemarinya nih. Karena dibuat kayak built-in gitu lebih, jadi Oh iya. kayak satu furniture yang bentuknya letter L gitu. Kalau dibagi, oh sorry, letter U malah ya. Oh iya. Letter U, jadi dari sini tempat meja belajar, kasur, dan lemari terintegrasi jadi satu furniture yang bergabung gitu loh. Nah, kita lihat juga kan, mungkin pintunya di sini ya kalau aslinya ya. Aku nggak tahu deh di sini atau di mana. Tapi kalau furniture kayak gini, sepertinya dia masih punya lobby dulu nih sebelum masuk ke kamarnya sendiri. Nah, oke, yuk. Kamar master bedroomnya nih Kang. Ini bukan baru kamar master ya. Jadi gini loh Bi, kalau ini kan harganya start dari 1 M-an mungkin ya tipe ini ya. Ini adalah kamar di mana pembelinya itu masih emosional. Kenapa tuh? Contoh kita beli rumah kemarin kan, kamar kita digedein ya. Benar. Nah itu karena orang seumur kita kerasa anak kita tuh masih kecil gitu loh. Karena anak kita masih kecil, jadinya pasti kita ngerasa oh nggak butuh kamar besar deh. Nah sama seperti rumah ini, kamar masternya gede banget. Jadi pasti ditujukan untuk keluarga-keluarga muda, mungkin usia 30-an gitu ya, yang anaknya masih kecil, jadi ya biar bisa tinggal di sini lebih nyaman gitu. Walaupun kamar anak nggak sebesar masternya, cuma di sini kelihatan banget. Ini gue yang punya rumah gitu. Oke, kita lihat. Ada balkon juga di sini. Iya, balkonnya gede banget lagi. Lebih gede lah ya dibandingkan tadi. Wah, kebayang sih di sini enak ya. Ngeliat anak kita ada main di situ gitu, main ayunan, pesertaan. Dan yang pasti di sini juga kan pakai double gate system ya mungkin ya. Jadi lebih aman lah untuk masuk klaster dan lainnya. Terus juga ada jendela di sini bisa dibuka kalau Iya. misalkan lagi nggak mau keluar situ. Betul. Yang fix cuma tengahnya doang ya Bi ya? Oke, kita masuk ke sini nih. Kamar mandinya. Tuh, ukurannya lebih lega ya. Kalau tadi kan mungkin dari lebar sedikit lebih kecil dibanding yang ini. Dan yang aku suka nih di master bedroomnya juga dibuat kiri kanan ya, side table-nya. Ini bikin kesan seperti di hotel, iya nggak sih? Betul. Kelihatan simetris gitu ya. Iya, kesukaan kamu kan simetris gini Bi ya? Betul. Oke, dan pembagian ruangnya juga sangat enak gitu ya. Kita lihat di sini masih ada lemari geser yang cukup besar, besarannya mungkin panjangnya ini kan ya hampir 2 meter ya. 1,9. Jadi kalau untuk master bedroom storage-nya cukup kan? Cukup lah ya. Cukup lah. Sini juga frost glass ya. Iya, pakai frost glass gini. Jadi agak transparan, nggak terlalu kecil gitu ya kelihatannya ya. Dan yang pasti di belakang juga masih punya akses ke jendela nih. Nah, jadi kalau yang di sini work from home-nya bakal enak banget. Oke. Kelihatan Meja juga. kerja juga. Iya, lagi dibangun banyak. Pakai bata merah. Jadi high spec banget ya. Lebar 7-nya aja bagus banget. Gimana lebar 8-nya ya kan? Pasti lebih besar, lebih keren gitu ya. Wih. Soalnya kan ini kan kayak prime-nya lah, apa yang terbaik dimiliki oleh Asana. Yuk. Nah, pertama kita udah review lebar 6. Lebar 7 juga udah. Lebar 7 juga udah. Nah, di sini ada tipe terbesarnya nih, Lebar yaitu 8 ya kan? Akasa, betul. Nah, luas bangunannya 86. Kalau yang tadi kan 69 sama 59 nih. Ini 86, jadi udah kelihatan banget kan lebih besar. Dan di sini karena hub, luas tanahnya 120. Tapi kalau sebenarnya mungkin luas tanahnya tuh kalau 8 kali 12 96. Oke, kita masuk yuk. Kita lihat aja bedanya di. Lebar banget sih ini. Di sini bisa 2 mobil, benar-benar proper banget. Bahkan kan mungkin yang space tersisanya cuma 2 meter ya. Jadi bisa buat 2 mobil plus mungkin 1 motor nih. Kalau pengen punya 3 mobil juga bisa nih. Mungkin bagian ini ada perubahan sedikit ya. Jadi bisa 3 mobil masuk sini. Sama jenis seperti yang tadi, tamannya latar L, tapi karena ada kelebihan tanah di sini tipe hub, jadi ada kelebihan di sampingnya tuh. Nah, tapi dipakaikan kayak pohon-pohon tropis gitu. Jadi walaupun ada pagar pemisah, lewat vegetasi aja gitu lebih. Jadi nggak masif dan ngebuat lingkungannya tercantik. Gak lewat pagar gitu ya. Tuh. Yuk kita masuk. Sama juga ya, nanti di sini bakal ada smart door lock-nya juga dan ada CCTV. Sampai juga di Akasa tipe 8. Nih,
masuk sini berasa di villa gitu kan. Iya. Tapi ini lumayan bagus ya Bi layoutnya. Karena aku ngeliat gini, kalau orang ngebuat rumah lebar 8 itu adalah satu hal yang mungkin agak tricky nih. Karena gimana caranya ngebuat ruangan yang lebar 8 ini kan lebar banget. Gimana nggak kosong atau nggak terlalu sempit. Nah kalau menurut aku ini cukup pinter nih. Jadi posisi living dibuat di sini, tapi posisi TV di situ dibuatnya agak di tengah nih. Fungsinya apa? Supaya yang bisa nonton TV itu bukan cuma yang lagi di living room, tapi yang lagi dining room juga. Kita ngeliat sekitar kita semuanya full banget ya. Bener. Di situ ada Kaca, kaca, ini kaca, dan itu benar-benar bikin rumahnya kelihatan terang banget ya. Aku sih ya, pasti aku bakal taruh satu kursi di sini, dibuat ngeteh pagi-pagi gitu kan. Jadi kamu serve dari sana, kamu anterin ke sini, kita sambil baca koran atau yang lain-lain deh. Enak banget ya. Terus ini sih, tanaman tropis ini kan terkenal daunnya besar-besar. Jadi dia tuh nggak jadi suatu tembok yang masif gitu loh. Tetap bisa adem ya. Betul, tetap bisa ngelihat keluar, see-through keluar juga, tapi ngebuat privacy juga nih ke dalam nih. Bagus ya? Ada taman juga di situ. Betul. Nah, yang jadi pembeda ini nih Bi. Apa tuh? Kan kamu lihat ya, kalau di sini kan mungkin di serve-nya buat 4 doang ya. Tapi 6 orang juga masih oke ya ukurannya. Masih bisa banget nih kalau tambahin 2 kursi lagi di sana. Nah, yang pembeda tipe ini dengan tipe lainnya dengan Bimal dan Charu, rumah ini itu punya kamar asisten. Oh iya. Soalnya gini, logikanya kalau untuk yang beli rumah tipe 8 ini pasti kan udah lebih settle gitu kan. Mungkin lebih butuh asisten rumah tangga nih. Benar. Kita lihat yuk. Sama, kalau di sini sliding door juga ya. Nah, itu dia. Jadi di sini dapurnya juga lebih besar dan karena di hook dia masih punya space nih untuk ngebuka udaranya ke sini. Ada ventilasi ya. Betul. Jadi nggak perlu pakai cooker hood lagi di sini. Ada kulkasnya dan di belakang ada ruang servis. Jadi ada kamar asisten dan kamar mandinya. Dan yang aku suka nih Bia dari sini ya, karena di belakang ini cukup luas dan memang area servisnya tuh betul-betul jadi satu bagian gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kamu bingung jemur di mana, bisa jemur di sini gitu loh. Jadi mungkin kamu bisa buat satu partisi yang nggak masif juga di sini, jadi nggak perlu pusing-pusing deh. Ada bagian untuk cuci, ada bagian untuk jemur, dan juga lain-lainnya. Masak juga dari sini ya. Mungkin kalau aku jadi developernya nih ya, sedikit ide tambahan aja. Aku bakal kasih satu bolongan di sini nih. Kenapa tuh? Jadi kesannya kayak cafe gitu loh. Jadi kalau sekarang kamu lagi serve di sini gitu kan, Ada barnya. ada barnya gitu, aku bakal taruh di sini. Jadi lumayan nice ya. Jadi dari sini ya gitu deh, kamu bisa kasih makanan ke aku, ke anak-anak kita gitu kan. Oke banget. Seru. Nah, kita masuk lagi ke dalam. Karena kalau tadi kan lebar 6 itu dibagi 2, ya kan? 3 meter untuk kamar, 3 meter untuk living. Kalau ini karena lebar 8, berarti kamarnya 3,8 meter nih. Kamarnya pasti lebih besar ya kan? Betul. Nah, ini dia. Wow. Ini udah queen size ya? Ini udah queen size betul. Dan memang side table ada kiri dan kanan. Jadi proper banget ya, Bi. Benar. Ukurannya sangat proper dan ditambah. Ada jendela juga. Kalau aku jadi anak pertama, pasti aku pengen ambil di sini. Kenapa emang? Jadi kalau sekarang malam-malam nih pulang kemalaman, udah dikunciin. Nah, aku lewat jendela aja. Langsung ke kamar. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Nah, Ada lemari. ada lemari di sini, ada. meja rias juga. Betul. Tapi kalau ini yang nggak kaca juga ya, buka di unit, taruh bronze mirror ataupun tembok solid juga nggak masalah sih. Soalnya kan memang kan udah lega ya. Jadi di sini cukup pakai tembok solid aja, bisa buat taruh TV di sini. Sama semua juga di sini ada storage-nya. Sama-sama 3 pintu. Nah, kita lihat lagi di sini ada kamar mandinya nih, Bi. Iya. Oh, masih ada itu juga loh. Jadi, ada ventilasi iya, juga. walaupun di bawah tangga, aku kira kan di sini ya. Ternyata di sini nih. Nah, jadi masih bisa juga nih. Nggak perlu lagi ada exhaust system di sini. Oke. Kita naik ke atas yuk. Yuk. Kamu duluan, sayang. Treatmentnya sama ya semua rumahnya Bi ya. Cuma memang lebar 8 ini lebih grand aja karena lebih lebar gitu loh. Tetap ada ini ya, lukisan. Iya yang vertikal. Wah, udah kelihatan tuh master Iya. Udah naksir ya Bi? bagus banget. Ya. Nah ini kamar anaknya ya. Kamar anaknya dulu. Betul. Ini kalau di lokasi aslinya pintu di sini ya. Ini Pintunya di sini. pintu kamar anak, di sini pintu
master bedroom. Perbedaannya di sini apa? Dalam sini ada kamar mandi anaknya nih, Bi. Ada kamar mandi anaknya ya kalau tipe ini. Betul. Terus lumayan gede juga loh. Iya, karena dia kan lebarnya lebar 8 ya. Jadi kalau menurut aku sih dibagi dua tetap, tapi di kamar anak ini mungkin 1,5 meternya tuh dipakai buat kamar mandi aja. Jadi sangat proper ya, Bi. Betul. Cozy ya. Dan kalau kita lihat di bawah sini sih dia taruh extra storage nih. Oh iya. Dan ini satu bukti loh kalau developer kerjainnya rapi. Jadi dia pinter banget pilih karpetnya nggak tebel. Karena kalau tebel pasti ini nggak buka lacinya bakal susah nih, Bi. Oh iya. Jadi dia udah mikirin banget material yang dia pilih. Dan itu artinya developernya ya udah terpercaya lah ya dan berpengalaman. Dan satu lagi di sini mungkin kita lihat ada ambalan di sini. Jadi kalau anaknya pengen naruh handphone, naruh laptop masih bisa di sana. Sama juga. Tadi juga masih sama ya, Kang? Masih Betul, ada betul. kelasnya. Kalau di sini ya ada meja belajar ya. Dan pas Ambalan. dan pastinya kalau aku jadi pemilik rumah ini juga aku bakal jadiin ini kaca sih. Lebih mendingan pakai gorden aja, Bi ya. Karena terlihat lebih luas. Jadi lebih dapetin inspirasi. Yuk ke kamar master yuk. Wah. Ini pas juga ya, Bi ya. Kamar masternya ini di bagian corner nih. Jadi tambahan jendela di sini nih. Oh iya. Jadi bayangin Berarti kayak kalau yang corner dapat jendela di situ ya? iya, ini jendela tambahannya lumayan luas juga. Dan yang kita lihat, satu ruangan tuh terlihat besar kalau apa sih, Bi? Salah satu furniture yang bikin tahu nih, oh ruangan ini besar juga ya. Nah, kalau di kamar itu biasanya ya, kalau sudah ada bed di sini dan ditambahin base di sini, artinya lebarnya sangat lebar. Jadi tadi kan aku bilang 4 meteran kan ya. Jadi ya ini pasti ruangannya cukup lebar gitu loh. Sampai-sampai ditambahin bench aja di sini nggak terlalu sempit, Bi. Masih cukup ya. Betul. Bisa ada meja rias juga. Dan bisa naruh TV juga nanti di situ. Dan balkonnya sih, kalau tipe hook tuh juaranya gini nih. Kita ngeliat ke kiri kanan udah bukan rumah orang lagi ya. Kita lihat situ udah taman pribadi tuh, Bi. Dan ada view-nya sendiri ya. Dia juga pakai pohonnya ketapang kencana ya. Jadi pohon yang lumayan membuat rumah jadi teduh gitu loh. Perhatiin banget ya. Iya. Jadi emang rumahnya tuh minimalis, tropis, cuma tetap enak gitu ya. Dari warna-warnanya juga cantik ya, Bi. Aku suka ada warna ini aja. Jadi melihat kayak mewah gitu ya, Bi. Buat soft touch juga dari sini. Lukisan-lukisannya juga. Iya. Dan yang terakhir di sini. Jadi ya Wardrobe-nya luas ya. iya, dapat tempat itu dan di atas juga masih bisa dibuka nih kayaknya nih. Aku nggak tahu caranya sih, cuma masih bisa dibuka. Oh, harus dari dibuka dulu ya ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau gini bisa his and hers nih. Jadi pasti buat kamu 3, buat aku 1 yang di atas kecil. Kayak gitu. Dan ini kamar mandi dalamnya. Wow. Enak sih ya? Ceilingnya tinggi. Iya, ceilingnya tinggi. Dan tadi belum kita bahas, mungkin ceilingnya sekitar 3 meteran ya, Bi ya? Jadi sangat proper. Dan ini sih satu hal ya, kadang-kadang developer itu bikin wastafel besar gitu, sehingga makan ruangan. Sebenarnya wastafel nggak butuh besar-besar kan, segini cukup, ada fungsi cukup, yang penting dalam. Wah, tuh udah nyala airnya, berarti siap dijual rumahnya. Oke. Bi, ini kan kalau kita lihat ya, dari ya fungsi ruang, kualitas ruangan, bangunan segala macam itu kan bagus. Tapi perumahan itu nggak bakal bagus kalau fasilitas pendukungnya juga nggak bagus nih. Oh iya, Nah. di sini juga ada fasilitas ya kan? Betul, ada 18 keuntungannya nih. Wah, 18? 18 banyak banget kan. Apa aja tuh? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, kita sebutin fasilitas-fasilitasnya ya Kang. Ini saking banyaknya aku sampai kayaknya harus baca deh. Betul. Lokasi juga sangat premium dan keunggulannya banyak banget. Jadi aku juga bakal coba sebutin satu ya. Oke. Ini tuh fasilitasnya ada one gate system, terus ada akses cardnya juga, jadi udah dapet ya Kang. Jadi aman ya? Buat warga. Terus ada CCTV-nya juga, tadi kita udah nyebutin. Terus ada 24 jam house security, itu juga jadi aman banget ya Kang. Terus ada swimming pool-nya, ntar ada di clubhouse mungkin ya. Terus ada lapangan olahraga. Oh kayaknya banyak banget, sporty banget ya kayaknya. Sporty banget. Pasti remaja suka nih tinggal di Iya. sini.
lapangan olahraga, jogging track, taman bermain. Tuh, taman bermain mungkin yang ini ya, Kang? Iya, yang depan itu ya. Tapi yang kalau dari sekilas aja kita lihat bahwa memang itu post pandemic design gitu loh. Jadi dibuat gimana caranya supaya warga yang tinggal di sini itu nggak perlu keluar-keluar lagi nih, Bi. Betul. Cukup dalam Semua satu udah lingkungan. ada ya. Betul. Jadi all in one lah gitu. Terus ada kawasan hijaunya. Terus ada children playground. Oh, itu baru yang depan tuh kayaknya tuh. Oh iya. Ya, Terus ada barbecue area. Mungkin nanti di mana ya, Kang, barbecue areanya? pasti mungkin ada clubhouse ya. Jadi mungkin kalau di tahun baruan gitu kan pasti seru sama banget ya. tetangga-tetangga gitu ya. Seru banget. Terus ada reading corner. Wah, di mana tuh reading corner? Iya, sama ada gazebo sama orchid gardennya juga nih. Ini pasti perpaduan nih. Jadi untuk menarik ibu-ibu ada, untuk cari remaja ada, untuk bapak-bapak juga ada gitu. Benar. Jadi gimana caranya di lokasi yang cukup premium ini dibuat satu kawasan yang semuanya tuh ada. Jadi nggak perlu lagi kemana-mana. Nah, lokasinya nih yang paling penting juga. Di Aku mana sebutin nih ya. lokasinya? Lokasinya itu terletak di antara Jakarta dan Bogor ya. Dan yang kita tahu kan infrastruktur dari Jakarta Bogor tuh udah bagus banget. Ada LRT, terus tolnya juga bagus. Udah gampang banget lah ya. Gampang banget ya. Nah, di sini juga kita lihat nih ya, cuma 10 menit loh ke Tol Cimanggis. 10 menit. 10 menit aja. Jadi kalau sekarang 10 menit tuh bayanginnya gimana? Kayak kamu keluar dari kamar, pakai baju, pakai sepatu, tuh pasti lebih dari 10 menit. Belum pilih-pilihnya kan? Tergantung orangnya ya. Nah, terus ada 2 pintu tol. Ini juga penting nih. Oh, gitu. Kadang-kadang kan kalau sekarang cuma 1 pintu tol, tiba-tiba lagi macet atau gimana, nggak ada pilihan lain kan. Nah, ini ada satu lagi nih, 15 menit ke tol Cibubur dan stasiun LRT Cibubur. Nah, jadi yang kerja di Jakarta bisa banget nih tinggal di sini, Bi. Terus juga yang paling penting juga, ini 20 menit ke Bandara Halim. Nah, kenapa Halim ini penting? Karena Halim itu selain jadi bandara, nantinya juga bakal jadi port, bakal jadi stasiun yang menghubungkan kereta cepat nih, Bi. Oh, yang tadi kita lihat ya? Itu kan LRT. Nah, kereta cepat tuh bakal hubungin antara Bandung, Jakarta, sama Karawang ya kalau nggak salah ya. Jadi bayangin tinggal dari sini cukup 15-20 menit ke sana, ke Bandung cuma 30 menit naik kereta itu. Jadi cuma nggak nyampe sejam udah nyampe Bandung. Aku sih naik taksi online aja ya nyampe sana ya. Jadi nyampe sana, terus tinggal ke Bandung, balik lagi deh. Satu hari nggak capek tuh, Bi. Biasanya cuma 3 jam 4 jam Bisa kan. ya. Nah, Bi, kita di mana nih? Kita lagi ada di lapangan basket. Ini salah satu fasilitas yang ada di Asana Residence. Betul. Udah jadi ya, Kang? Betul. Dan memang banyak banget kan. Tadi 18 tuh. Salah satunya lapangan lapangan basket. basket. Dan kalau kita belok sini nih, kelihatan kan lebar banget loh. Ini ada clubhouse-nya, jadi kurang lebih Clubhouse-nya lebar banget. 2, 3. Kalau rumahnya lebarnya 6 meter, berarti sampai ujung kurang lebih sekitar 80 meter nih untuk clubhouse doang. Kolam renang juga bagus banget sih. Ntar kita lihat rendernya ya. Oke. Ini juga beberapa rumah udah ada yang jadi ya, Kang? Dan yang pasti kalau kita lihat di sini, listriknya tuh underground ya. Oh iya, jadi rapi ya. Jadi semuanya rapi. Dan flow jalannya, ini satu hal yang spesial juga sih, kalau boleh di shoot ya. Di sini itu untuk bagian salurannya itu ditutupin pakai dak beton, lihat tuh. Jadi kalau dibilang row-nya row 7 gitu ya, tapi masih ditambahkan dengan saluran lagi, bakal bertambah kurang lebih 1 meter. Dan kalau yang rumahnya hadap-hadapan namanya 2 meter. Jadi jalannya semakin luas, bisa buat 3 mobil nih di sini. Kalau untuk lihat fasilitas lainnya, nanti ada di video ini ya. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh, no. Banyak banget kan keunggulannya, developernya terpercaya banget lagi kan. Atera Land udah ngebangun 4.000 lebih rumah dari tahun 90-an. Jadi reputasinya terjaga dan yang pasti kita lihat tadi Nggak takut mangkrak ya. betul, kualitas bangunan juga bagus banget ya, Bi ya. Jadi Ada bata merah tadi ya.
Nah, makanya teman-teman, ini adalah kesempatan terbaik untuk kalian dapat rumah di lokasi yang strategis dari developer terpercaya, fasilitasnya yang bagus-bagus banget ya, dan yang banyak pasti banget juga. harganya terjangkau nih. Harganya terjangkau. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Oh ya, buat kalian yang mau kesini, mungkin bisa kunjungin websitenya dulu ya, Kang. Iya. Nanti kita taruh di bawah. Lokasi udah ditaruh di bawah juga, Bi ya. Betul. Mungkin kontak personnya juga ya. Yang pasti kalian datang ke sini, lihat show unitnya, pasti bakal naksir banget. Dan karena nyaman harganya banget. terjangkau ya, Bi ya. Oke. Oke, mungkin segitu aja dari kita. See you guys soon.